Anda masih di Dialog Indonesia Bicara TVRI, masih membahas terkait dengan Mandalika, asa kebangkitan pariwisata Indonesia di malam hari ini terkait dengan persiapan dari penyelenggaraan World Superbike yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Nah, kita akan menuju ke Pak Happy. Pak Happy berbicara terkait dengan keselamatan dari para rider atau para pembalap kita. Tentunya ini sangat penting. Jangan sampai ada kejadian-kejadian para penonton nanti masuk ke sirkuit begitu yang tidak kita harapkan tentunya begitu. Untuk bisa memastikan keselamatan dari para pembalap-pembalap ini di tengah event, semua mata tentunya tertuju pada Indonesia, dalam hal ini adalah sirkuit Mandalika. Bagaimana pihak MGPA memastikan keselamatan para rider ini, Pak? Yang jelas kalau kami itu sudah memang bekerja sama dengan berbagai pihak ya, Mas ya, diantaranya kepolisian, keamanan yang lain. Nah, yang dimaksud keselamatan para rider di tengah trek tentunya ya. Yeah. Kalau di tengah trek kita tahu bahwa trek Mandalika ini memang kami membuat sebuah trek yang memang boleh dibilang adalah trek yang aman ya. Bahkan dari Dorna sendiri itu bilang bahwa trek ini adalah aman, para rider bilang itu aman. Pada saat free practice kemarin yang ATC Asia Talent Cup di hari pertama itu memang ada masukan-masukan sedikit dari para rider yang masih kita langsung benahi ya. Apa saja Pak masukan-masukannya Pak Epi? Mungkin kita juga boleh tahu. Ada beberapa tempat yang satu yang di sisi lain yang memang masih ada pasir sedikit di sini, pasir sedikit di sini. Ini masukan-masukan yang bagus dari mereka karena mereka langsung yang merasakan racing line kan, bukan kita ya, kayak gitu. Jadi racing line itu yang mereka buat itu adalah beberapa di tikungan berapa ya kemarin ya, 11, 12 itu ada, tapi nggak gitu signifikan. Itu cepat kita atasi. Tapi overall, tadi saya juga bicara dengan Carlos, headnya untuk ATC, banyak bahwa dia bilang ini sirkuit Mandalika adalah fantastis. Yeah. Dari sisi kualitas, dari sisi track, ini membuat para pembalapnya itu bisa enjoy. Untuk masalah keamanan tentunya untuk yang di luar, kami mencoba menjadi tuan rumah yang baik buat mereka semuanya. Artinya dari mereka sampai di Indonesia, sampai di Jakarta, sampai di Lombok, kemudian mereka bisa enjoy dan nyaman di Mandalika. Begitu Mas. Baik. Nantinya sebagai tuan rumah, masyarakat juga harus mendukung dengan kegiatan positif tentunya. Tapi Pak Wakil Bupati, Pak Wabub, Pak Nursia, ini ketika ada balapan Asia Talent Cup, ini tentunya masyarakat kan antusiasme tinggi. Sampai ada beberapa masyarakat yang tidak kebagian tiket, ini sampai naik atas truk, terus naik di beberapa pohon, naik ke beberapa bukit untuk melihat secara langsung begitu. Nah, ini tentunya ada beberapa antisipasi yang mungkin harus dilakukan ketika memang masyarakat antusiasme sangat tinggi ini. Apa yang mungkin akan dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini untuk bisa mengajak masyarakat, karena memang tiketnya juga lumayan mahal ini, Pak. Ya, makasih Mas Jaya. Ya, memang kaitan dengan begitu semangatnya masyarakat kita di Lombok Tengah. Nah, tentu selain mereka untuk mengakses katakanlah tiket yang terjual, tapi selain itu juga masyarakat kita yang tentu belum bisa mengakses maupun menerima atau kaitan dengan tiket, nah masyarakat langsung memang seperti contoh kemarin ATC, nah mereka datang banyak sekali gitu dengan fasilitas yang ada, sehingga memang ada sih kekhawatiran kita semua. Tapi dalam hal ini pada saat kemarin itu kejadian, kita sudah juga melakukan koordinasi dengan Forkopimda di Lombok Tengah, termasuk kita dengan para camat, para kepala desa, untuk menyampaikan kepada masyarakat kita di Lombok Tengah, jangan sampai malah mereka datang di Mandalika dalam kondisi yang keterbatasan, sehingga lebih mereka menonton dengan media yang terbuka di wartawan kita semua. Nah, tapi penting juga dalam hal bagaimana kita terus mendukung kaitan dengan kondisi aman dalam event internasional ini. Kami sudah terus
dengan para aparat kita, OPD kita yang ada di Lombok Tengah, kita juga terus untuk memberikan himbauan, sosialisasi kepada masyarakat, dan pada intinya masyarakat Lombok Tengah selalu berjaga-jaga sehingga aman dalam mendukung event internasional yang akan digelar ke depan ini. Terima kasih. Baik, itu yang kita harapkan, sukses sebagai tuan rumah juga begitu, Pak Wakil Bupati ya. Nah, saya akan ke Pak Zul. Pak Zul, berbicara terkait dengan sirkuit Mandalika, ini tidak hanya membangun sebuah sirkuit, tapi juga membangun keberlanjutannya. Nah, keberlanjutan ini apa saja yang mungkin akan disiapkan oleh Bapeda dalam mendukung event tahun depan yang tentunya ini lebih besar lagi, yang menjadi sorotan dunia juga adalah MotoGP 2022 mendatang. Pak Zul. Baik, Pak Zul, sepertinya kami belum bisa mendengar audio dari Pak Zul. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak. Bisa dinyalakan terlebih dahulu audionya. Oke. Baik. Baik, terima kasih Mas Jaya. Jadi memang Mandalika ini akan mempunyai efek ekonomi yang lebih besar nantinya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tempo hari. Kami dari Bapeda memang mempersiapkan itu sebagai suatu lokasi kawasan pertumbuhan ekonomi baru nanti di NTB, bahkan di dunia. Nah, oleh karena itu persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan antara lain terkait dengan bagaimana fasilitas kepada UMKM yang ada di situ sebanyak 302 yang sudah kita siapkan di situ bekerja sama dengan ITDC, ada sekitar 302 lapak, Bapak Jaya. Kemudian juga terkait dengan kegiatan-kegiatan event-event daripada wisata. Event-event wisata kami bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, banyak sekali membantu kami di dalam hal bagaimana kita menghidupkan daripada Mandalika ini dari segi kepariwisataan. Kemudian juga termasuk juga ada desa-desa wisata seperti saya sampaikan tadi dengan Pak Wakil Bupati, banyak sekali desa-desa wisata yang ada di sekitar lingkar daripada Mandalika ini yang sudah kami fasilitasi kegiatan-kegiatannya, baik itu untuk kegiatan-kegiatan sarana prasarana maupun dari segi SDM. Contohnya kemarin dari Sarhunta yang sudah dibangun oleh PUPR itu terkait ada permasalahan bagaimana pengelolaan SDM, dan ini kami sudah lakukan pelatihan-pelatihan sejak setahun yang lalu melalui dana DAP non fisik yang sudah kami dapatkan dari pusat. Ini adalah semata-mata untuk menghidupkan kembali perekonomian yang ada di Mandalika ini. Ini yang kami lakukan di samping hal-hal lain terkait tadi tentang bagaimana juga konektivitas daripada konektivitas daripada Mandalika yang ada di Lombok Tengah ini. Ini tentu kita bekerja sama juga dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, selalu kita koordinasi dan kita rapatnya tiap hari ya. Sejak pelaksanaan kegiatan, persiapan kegiatan dengan Pak Heri tiap hari kita undang. Alhamdulillah ini menjadi hal yang baik dalam rangka persiapan kita dalam menyambut MotoGP 2022. Mungkin itu Pak Jaya yang dapat kami sampaikan. Baik, saya ke Pak Zul lagi. Pak Zul, kalau Anda tadi berbicara terkait dengan potensi pariwisata, ini sudah tidak diragukan lagi. Sirkuit Mandalika menjadi salah satu, bahkan mungkin satu-satunya sirkuit dengan keindahan alam yang sangat luar biasa. Tapi kalau berbicara terkait dengan hal lain, begitu terkait dengan transportasi, daya jangkau dari sirkuit Mandalika ini, apa mungkin akan direncanakan oleh Bapeda ke depan terkait dengan perencanaan, seperti halnya saya ambil contoh, ini para atlet atau para pembalap ini tidak bisa direct flight langsung ke Nusa Tenggara Barat, dalam artian ke Lombok ini Pak. Apa yang mungkin rencananya akan dilakukan ke depan? Oke, ya. Mungkin pertama terkait dengan konektivitas yang ada udara, tentu kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Pak ya. Sudah koordinasi lengkap kami lakukan dengan Dinas Perhubungan agar penumpang atau pembalap yang akan melihat perhelatan yang ada di Mandalika dia bisa langsung ke Lombok. Dan sementara ini kan masih dari Jakarta kemudian ke Lombok, kemudian dari Denpasar ke Lombok. Ini mungkin akan menjadi hal perhatian atensi kami ke depan di dalam rangka konektivitas udara kami.
Kemudian yang untuk yang darat, tentu ini kami berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan, ada 46 bus yang sudah akan beroperasi menjelang WSBK ini. Mudah-mudahan nanti akan menjadi hal yang baik di dalam melayani para penumpang, para penonton yang akan menyaksikan perhelatan akbar ini. Mungkin itu Pak Jaya. Ya, itu harapan kita bersama. Saya mungkin akan beralih ke sorotan lain, Pak Happy dari GMPA. Pak Happy, bicara terkait dengan kualitas dari sirkuit Mandalika. Kalau keindahan alamnya ini sudah tidak diragukan lagi ya. Bahkan ini banyak yang tentunya menunggu-nunggu untuk bisa langsung menjajal sirkuit ini. Pak Happy, bicara kualitas dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit yang ada di dunia, kelebihan apa yang tentunya bisa diunggulkan dari sirkuit Mandalika ini, Pak Happy? Tentunya kita berbeda sama sirkuit lain ya. Sirkuit lain yang dibangun tahun ini yang terbaru kalau nggak salah di mana kalau nggak salah di Arab Saudi, itu sirkuit F1 yang terbaru. Nah, sirkuit kita ini Mandalika ini punya keunikan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang ada di dunia. Contohnya kita dari sisi aspal. Aspal ini kita memiliki grid 10, Mas Jaya. Grid 10 itu di mana grid ini adalah semakin kecil grid semakin baik, kayak gitu ya. Jadi daya serapnya dia, daya gridnya dia itu semakin baik. Nah, kayak Silverstone sendiri ya, yang di Inggris itu mereka punya grid 12, Mandalika mampu mencapai grid 10. Ini yang menurut saya menurut kita semua sangat luar biasa. Artinya untuk slip sendiri ya, untuk slide sendiri itu bisa diminimalisasi. Kemudian seperti Anda lihat bahwa sirkuit ini mungkin bisa jadi satu-satunya di dunia sirkuit yang memang letaknya di tempat pariwisata. Nah, ini yang membuat unique selling point yang sangat tinggi sekali buat Mandalika, terutama pemandangannya ya, yang memang disajikan oleh pemandangan alam itu. Nah, biasanya memang sirkuit-sirkuit lain di dunia itu adanya di luar kota jauh dan ya pemandangannya sih biasa aja ya sebenarnya. Cuman kalau Mandalika ini menurut saya luar biasa sekali. Baik, meskipun saya tidak mendengar secara maksimal suara dari Pak Happy, tapi memang teknologi yang disiapkan ini adalah beberapa teknologi unggulan begitu ya, terkait dengan aspal tadi ada di grade 10 dan juga teknologi SME yang tadi disiapkan untuk aspalnya sendiri. Kita nanti juga masih akan bahas terkait dengan bagaimana Pak Wakil Bupati memastikan protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan secara disiplin di penyelenggaraan World Superbike ini, karena memang harus memastikan terkait juga sukses penyelenggaraan dan juga sukses tuan rumah. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI.